Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah Menara Online pada hari ini. Saya percaya Tuhan akan melawat Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah dan yang berada di ruangan Holy Spirit. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita tutup mata kita mulai berdoa. Terpujilah Engkau ya Raja alam semesta. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Engkau lihat anak-anak-Mu datang menghampiri tatamu yang kudus ya Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap persoalan mereka ya Bapa. Bahwa mereka Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap percaya, mereka mengandalkan Engkau ya Bapa. Mereka fokus kepada Engkau ya Tuhan Yesus, karena mereka tahu mereka punya Tuhan yang hebat. Mereka punya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini Tuhan Yesus. Mereka tahu mereka punya Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Ya Bapa, mari jamah semua umat-Mu ya Tuhan. Yang berada di rumah Engkau jamah ya Yesus. Ya Bapa, biarlah Engkau bertahta di setiap pujian pada hari ini Tuhan Yesus. Mari ya Bapa, kami rindu Engkau memeluk kami Yesus. Kami mau bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami akan melewati badai ya Tuhan. Bahkan di dalam api sekalipun kami akan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau layak disembah, diagungkan untuk selama-lamanya ya Allah kami. Biarlah jiwa kami selalu bersorak-sorai memuliakan nama. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Raja kami yang kami sembah. Kami sudah berdoa. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita sembah Dia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, agung dan jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
Mari dengan segenap hati kita nyanyikan bersama dari awal. Nyanyikan besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari semuanya sembah Tuhan kita. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari nyanyikan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Mari kita dengan segenap hati nyanyikan bersama dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari sembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saat ini Yesus Kristus, kami percaya ya Tuhan, Engkau bertata di setiap pujian kami ya Bapa. Engkau layak dipuji dan disembah ya Bapa. Engkau akan membuat anak-anak-Mu tetap tenang Yesus, bahkan di dalam api sekalipun ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan memberikan kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu Yesus. Engkau Allah yang hidup ya Bapa. Engkau Allah yang mulia, Engkau lebih berkuasa dari segala yang ada Yesus. Maka Engkau layak dipuji dan disembah atas segala bangsa ya Allah kami. Biarlah jiwa kami hari ini bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Yesus. Engkau layak, layaklah segala bangsa sujud kepada, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Mari semua sembah, layaklah segala bangsa sujud kepada. Segala bangsa
bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah layak-Mu Yesus, lebih dahsyat, layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah layak kudus, layak, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah layak kudus, sekali lagi, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah layak kudus, layak disembah. Engkau layak disembah. Biarlah segala bangsa menyembah Yesus, Anak Domba Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, nama-Mu kudus. Engkau akan menjadikan kami sungguh gurumu ya Bapa. Nama-Mu akan tertulis di tubuh kami Yesus, sebab Kau Allah yang hidup. Biarlah kami menyembah Engkau ya Allah kami. Syakaralabaya sande. Kau akan angkat kami menjadi sungguh gurumu Tuhan. Syaranamalabaya karalabaya baba. Kudus, 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 Anak Domba Allah. Kudus, 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 Raja segala raja. Namanya Yesus Kristus, namanya Yesus Kristus. Kau kami puji, kami sembah. Oh haleluya, holy, holy, holy is the Lord. Hiralabaya karalabaya sande, sharanamalabaya karalabaya taralabaya sande, sharalabalaba. Haleluya, Engkau Allah yang layak disembah. Biarlah segala suku bangsa datang menyembah-Mu, dan nama Allah tertulis di tubuh kami. Haleluya. Syakaranamalabaya ralabaya taralabaya, syaranamalalabaya ralabaya sande. Jesus, Yesus, 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 Raja atas segala raja, Allah yang kami sembah, Anak Domba Allah Maha Kudus. Mulialah nama-Mu Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan. Hiralabaya karalabaya sande, syaralabalabaya sande. Jesus, oh Engkau dahsyat Yesus, Engkau dahsyat ya Allah. Oh haleluya. Syakaralab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 ala. Oh iranamalabaya sande, syakaralabalabaya sande. Yesus Engkau baik ya Tuhan. Mari kita sembah Dia dari awal, kita nyanyikan bersama. Katakan Dia Allah yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Amin. Mari dengan segenap hatimu kita nyanyikan bersama. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau, oh, tak terselami. Yesus, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah, oh Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau selamanya, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Syarana malabaya sane, syakara labalabaya nama. Kami percaya bumi boleh bergoncang, badai boleh datang Yesus, Engkau tetap Allah yang akan kami sembah ya Bapa. Kami tidak takut kepada badai yang menghantam kami. Kami akan terbang, kami akan naik seperti Raja Wali, sebab Engkau bersama kami Allah kami. Bahkan di dalam api pun kami akan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang kami pegang, tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang kami andalkan di dalam segenap hidup kami. Kami berserah penuh kepada Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami Yesus. Mari lebih dahsyat lagi ya Bapa, berkaryalah di dalam hidup kami.
Kami akan menyembah Engkau selama-lamanya. Engkau Allah kami yang hidup. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau selamanya. Engkau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Allah di hanya satu Yesus Kristus. Haleluya ya Allah. Tiada yang lain, hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua boleh bergoncang ya Bapa. Semua, namun Engkau tetap Allah yang akan kami sembah. Namanya Yesus, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Kau tetap di dalam segala keadaan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami menyembah Engkau. Bumi boleh berlalu ya Allah, bahkan daging kami lenyap, kami tetap menyanjung Engkau Yesus. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami muliakan nama-Mu ya Allah. Kami yang ajaib. Engkau ajaib dan besar. Tidak ada yang melebihi kebesaran kuasa-Mu Yesus. Kuasa-Mu begitu besar ya Allah kami. Biarlah kami menyembah Engkau ya Allah kami. Di dalam kebesaran-Mu ya Allah, kami mau berkata Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar Yesus. Haleluya. Jiwa kami bersorak memuliakan nama-Mu Yesus. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah Dia. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, aku berdoa untuk semua daripada umat-Mu, mereka yang ada di Holy Spirit Room, maupun semua yang mengikuti secara online daripada menara doa ini. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus, turunkanlah berkat-Mu. Turunkanlah berkat-Mu Tuhan, sekalipun kami sedang berada di dalam dapur api ya Tuhan, penderitaan. Biarlah Tuhan beri iman buat kami untuk bisa percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup berkuasa melepaskan kami ya Tuhan dari dapur api ini. Beri kami iman ya Tuhan untuk bisa percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi dan bersedia untuk melepaskan kami dari dapur api ini. Jika tidak Tuhan, beri kami iman, beri kami kasih untuk kami tetap bisa mengasihi-Mu, mengakui bahwa Engkau Allah yang berdaulat dan berkuasa dalam hidup kami. Satu kerinduan dalam hidup kami, biarlah Tuhan kami dikenal sebagai seorang yang menaruh harap kepada Engkau, seorang yang menaruh percaya kepadamu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Biar ya Tuhan pengajaran firman-Mu ini ya Tuhan dapat ya Tuhan melegakan hati kami, menguatkan kami Tuhan, memberkati kami dan mengubah hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami semakin mempercayai Engkau di dalam setiap ya Tuhan kehidupan kami. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, saya ingin membagikan hari ini ya kan, berkat Tuhan di balik dapur api penderitaan. Ada berkat Tuhan. Kita akan melihat apa itu berkat Tuhan saudara. Ya masih dalam Daniel pasal 3 saudaraku. Ya saya akan bagikan tentang Daniel pasal 3 ya saudaraku. Dan memang ini hal yang luar biasa yang kita selalu tidak akan pernah lupa bahwa dia setiap kali Tuhan mau memberikan promosi, memberikan berkatnya, Tuhan biasanya izinkan kita, saudaraku, mengalami yang namanya ujian iman. Kata-kata yang bagus kalau dalam bahasa Inggris dia berkata begini saudaraku. He tests you with stress before he trusts you with success. Jadi Tuhan memberikan kita satu tes, ya kan, dengan yang tes yang membuat kita jadi stres sebelum dia mempercayakan kita, saudara, dengan keberhasilan. Nah, kita akan melihat saudaraku, sekalipun saudara berada dalam dapur api, saudara, saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan diri pada Tuhan, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, saudaraku, saya yakin, ya kan, ada berkat Tuhan. Kita akan lihat ayatnya saudara dalam Daniel 3 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 saja kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia,
Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa apa? Tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada padanya. Katakan amin saudaraku. Nah, ini khotbah kita melanjutkan saudaraku, satu berkat, ya kan? Apa yang kita akan terima kalau kita mempercayai Tuhan ketika kita berada di dalam dapur api penderitaan. Saudaraku, ya kan? Yang pertama adalah Tuhan akan membawa kita keluar tanpa luka. Tuhan akan membawa saudara keluar dari dapur api tanpa terluka. Nah, kita lihat saudara dalam Daniel 3 ayat 22 di sini dikatakan karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Katakan amin saudara. Ini satu peristiwa yang luar biasa saudaraku. Ini peristiwa yang luar biasa. Saya ingin beritahu begini saudaraku. Jauh sebelum Raja Nebukadnezar memiliki rencana yang jahat dan bodoh ini. Yaitu dengan membuat patung emas untuk dirinya. Saudara. Dan memerintahkan semua orang menyembah patung itu. Saudara Kristus. Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Dan Tuhan telah memiliki rancangan penyelamatan. Untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika mereka mau berdiri di atas iman percaya mereka. Saudaraku yang Kristus. Ya kan? Bahwa Tuhan itu tidak khawatir dengan rencana jahat Nebukadnezar. Sebab dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. Dan Sadrak, Mesak, Abednego pun tidak merasa takut dan khawatir terhadap rancangan Raja Nebukadnezar, terhadap ancaman daripada Raja. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah mereka. Orang yang mengenal Allahnya, dia tetap akan kuat dan bertindak. Katakan amin saudara. Jika Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam dapur api penderitaan, Tuhan akan membawa kita keluar dari sana dalam keadaan yang tidak terbakar. Katakan amin oleh api. Tidak terluka oleh api. Tidak tersentuh oleh api. Dan justru nyala api itu akan membakar orang-orang yang melempar kita ke dalam dapur itu. Dan nyala api itu membakar setiap tali-tali yang mengikat hidup kita. Ya, dan Tuhan membawa mereka keluar dari dapur api tanpa terluka. Yang percaya katakan amin. Ini berkat yang pertama. Jangan takut. Jangan takut saudaraku. Jangan takut. Mungkin saudara juga sedang dilempar oleh orang. Lewat gosip, lewat fitnah, tuduhan. Sehingga saudara sepertinya masuk dalam dapur api penderitaan. Saya ingin beritahu kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bawa kita keluar dari dapur api itu. Tanpa terbakar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita sudah jelaskan saudaraku ya. Dalam pembahasan tentang janji Tuhan. Ya kan, di dalam dapur api. Itu pembahasan yang lebih detail saudaraku. Ya saya tidak bahas lagi saudaraku. Yang kedua.
Jika kita mempercayai Tuhan ketika kita berada dalam dapur api penderitaan, Tuhan akan memakai hidup kita menjadi kesaksian untuk membawa orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara Yesus, ya, kesaksian daripada Sadrak, Mesak, Abednego tentang iman mereka kepada Tuhan. Ya kan? Ini membawa Nebukadnezar, saudaraku, membuat satu pernyataan yang luar biasa. Nebukadnezar di hadapan banyak orang, dia memuliakan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita baca saudara ayat 28. Daniel 3:28 kita baca sama-sama. Yuk dengan bersuara. 1, 2, 3. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya padanya. Dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Katakan amin saudaraku. Ini luar biasa. Saya mau sampaikan begini saudaraku. Ya, bagaimana kita merespon ya dengan mempercayai Tuhan ya kan dalam mengatasi masalah, kesulitan, penderitaan kita. Ketika kita mengalami tekanan yang hebat, gimana respon kita? Hal itu akan menentukan dan akan menjadikan kesaksian yang dapat membawa orang kepada Tuhan. Katakan amin. Contoh Sadrak, Mesak, Abednego. Gimana saudaraku? Ya kan? Bagaimana yang namanya respon mereka ketika diperintahkan untuk menyembah patung. Tapi dia menyatakan imannya saudara. Dia menolak untuk sujud menyembah. Sedangkan dia memperkatakan bahwa Allah yang aku sembah, Allah itu berkuasa dan sanggup melepaskan aku dari dapur api yang menyala-nyala. Dan aku percaya Allah yang aku sembah adalah Allah yang mengasihi aku. Ya kan? Dan bersedia melepaskan aku dari dapur api yang menyala-nyala. Jika Allahku tidak melepaskan aku dari dapur api yang menyala-nyala, aku tetap mengasihi dia. Aku tetap mengasihi dia dengan mengakui kedaulatannya. Dia bebas, dia berkuasa untuk mengambil keputusan apapun dalam hidup saya. Bukan saya yang atur Allahku, tapi Allah yang mengatur hidupku. Pernyataan perkataan ketiga orang Yahudi ini di hadapan raja, saudara Yesus, ya kan, menyebabkan Tuhan sendiri, saudaraku, hadiratnya menyertai ketika mereka ada dalam dapur api. Mereka tidak terbakar sama sekali, mereka tidak terluka sama sekali, saudara. Bahkan saudara, hal itu dilihat sendiri oleh Raja Nebukadnezar sampai terkejut. Ketika terkejut lalu dia memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya juga berpikir saudaraku, ketika saudara mengalami masa-masa sulit dalam hidup saudara. Tekanan hebat, masalah yang begitu berat. Ketika mereka melihat saudara punya respon. Masih ada sukacita, masih ada nyanyian pujian, masih setia kepada Tuhan, masih mau melakukan apa yang benar, yang mau tetap jujur, yang tetap setia, mau tetap kerja keras, tetap hidup dengan hati nurani yang murni, tetap tulus, orang akan terkejut dan orang akan memuliakan Tuhan. Saya berpikir saudaraku ya, yang namanya mertua, mama mertua dengan mantu. Saudaraku Yesus, itu jarang sekali ya. Walaupun ada, saudaraku ya, tidak banyak, saya mau ngomongin istilahnya, tidak banyak yang namanya mama mertua seperti Naomi mama mertua dengan anak mantu yang namanya Ruth. Saudaraku, apa yang menyebabkan Ruth, saudaraku? Ini orang Moab. Orang yang tidak percaya Tuhan, penyembah berhala, saudaraku. Yang saudaraku, bisa ketika Ruth kehilangan daripada
suaminya yaitu anak daripada Naomi. Saudaraku. Naomi perintahkan kau pergilah ke negerimu. Kepada Allahmu, pada berhalamu. Bangunlah masa depan. Aku udah gak punya apa-apa sebatang kara. Suami udah gak ada. Anak-anak pun gak ada. Aku mau pulang ke Bethlehem. Ya kan? Lalu Rut berkata, aku akan ikut engkau. Aku akan melayani engkau. Ya kan? Aku akan memberikan nafkah. Aku akan bekerja untuk engkau. Dan Allahmu yang engkau sembah akan menjadi Allahku. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Apa yang menyebabkan Rut, saudaraku, mau percaya kepada Allah? Karena dia melihat kesaksian hidup Naomi. Ketika Naomi mengalami yang namanya masa krisis ekonomi di Bethlehem. Saudaraku, sulit. Nah, dia melihat tetap ada satu iman yang walaupun tidak dicatat dalam Alkitab kepada Tuhan Allah Israel. Ketika dia kehilangan suaminya, kehilangan anak-anaknya, Naomi tetap, saudara, berdiri teguh, stand up kepada Allah Israel. Dan ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi, dia mau kembali ke Bethlehem, rumah roti itu. Di mana Allah sendiri menyatakan akulah roti yang hidup. Saudara Kristus, ini yang menyebabkan. Saya mau kasih tahu kepada saudara Kristus, ya. Orang-orang sekeliling kita akan terkejut dan kagum. Bagaimana caranya saudara bisa berhasil mengatasi semuanya ini. Hari ini saudara Kristus, ada satu kata yang saya mau ulang lagi. Pujian daripada seorang raja yang arogan, yang sombong, yang kasar, yang ego, yang narsis. Biasanya orang-orang tipe Nebukadnezar itu sulit untuk bisa memuji, saudaraku, orang lain. Kalau kita ini orang yang narsis, yang ego, yang sombong, yang arogan, sulit kita akan memuji orang lain. Kita ingin mendapatkan pujian. Tetapi saudara di sini, karena iman di mereka. Ketika mereka dilempar dalam dapur api menyala-nyala. Mereka punya iman kepada Allah. Nebukadnezar yang kasar, yang sombong, yang narsis ini. Dia bisa berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Nebukadnezar memuji-muji Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan berkata apa? Ya kan? Yang menaruh percaya kepada Tuhan. Ini pujian tertinggi, saudara. Ya kan? Sebagai manusia. Ini tidak ada pujian yang tertinggi sebagai manusia. Selain daripada perkataan. Ada orang berkata, seorang yang telah menaruh percaya kepada Tuhan. Yang artinya apa? Mereka dia lihat bahwa orang ini percaya bahwa Allah berkuasa. Sanggup untuk tolong dia. Orang itu dengar dan lihat dengan perkataannya bahwa orang ini percaya bahwa Allah mengasihi dia dan Allah bersedia menolong dia. Dan orang ini punya kepercayaan, sekalipun Allah tidak tolong, dia tetap percaya. Ini pujian tertinggi. Saudaraku, saya ingin orang memuji saya sebagai seorang yang percaya sama Tuhan. Seorang yang menaruh percaya pada Tuhan. Yang artinya dalam. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Biar aku akan taruh percayaku. Dia sanggup tolong aku. Dia bersedia tolong aku. Kalau dia tidak tolong, aku tetap percaya dan mengasihi dia. Karena dia punya rencana besar ya kan, buat hidup saya. Saudara-saudara di sini katakan amin. Ya kan? Bahkan saudara tahu berapa hari yang lalu saya bicara tentang kalau bisa ada satu permintaan. Kalau Tuhan belum datang tapi saya sudah dipanggil. Biar di batu nisan saya ditulis. Seorang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Saudara Kristus. Ya kan? Seorang yang menaruh percaya kepada Tuhan adalah seorang yang apa?
yang berani melanggar titah raja yang bertentangan dengan firman Tuhan. Siapa raja kita? Siapa raja atasan kita? Siapa yang kita anggap orang itu kan? Kalau dia memerintahkan kita, ya kan? Sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Kita mau tetap stand up, tetap mau percaya sama Tuhan. Ini pujian. Justru Nebukadnezar memuji orang yang melawan perintah dia. Saudaraku, dan dia berkata yang menyerahkan tubuh mereka yang rela mati untuk mempertahankan imannya. Ya kan? Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Katakan amin. Implikasinya tuh apa dari ayat ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Begini saudaraku. Ya kan? Bahwa kita ini belum siap menjalani kehidupan yang sebenarnya. Kita ini akan terus hidup di dalam level hidup yang minimal. Bukan yang maksimal. Bukan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara, kita akan hidup yang biasa. Hidup yang kayaknya Tuhan gak mau kita hidup seperti itu. Saudara, karena Tuhan berkata, aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Maksud saya begini. Kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk diperjuangkan, di mana kita rela mati untuknya, maka hidup kita ya biasa aja. Nggak ada arti dan nggak ada dampaknya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kalau saudara sebagai karyawan, ya kan, badan saudara capek dikit, izin nggak mau masuk kerja. Ngerti saudaraku? Apakah karyawan seperti ini bisa menjadi karyawan teladan yang harus diberikan bonus yang terbesar? Saudaraku, ini contoh yang paling gampang saudaraku. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai sesuatu yang harus kita perjuangkan sehingga kita rela mati untuknya? Katakan amin. Hidup kita harus berani tekan diri kita. Sudah push, ya kan? Untuk apa yang Tuhan sudah taruh dan percayakan bagi kita. Katakan amin. Karena salah satu kunci hidup dalam kelimpahan adalah kita harus mempunyai sesuatu yang harus kita perjuangkan sehingga kita rela mati untuknya. Katakan amin. Katakan amin saudara. Kita rela korbankan apapun yang kita punya. Kita taruh itu. Saudara Kristus. Sadrak, Mesak dan Abednego rela mati untuk memelihara iman percayanya kepada Tuhan. Dengan menolak memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Katakan, saya ingin ini dari sisi rohani. Saudara, ini jadi kesaksian yang luar biasa. Saya melihat ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Orang-orang Kristen yang memiliki kualitas seperti ini saudaraku. Ya kan? Dia memiliki sesuatu, ya kan? Yang dia mau perjuangkan, ya kan? Ya kan? Bahkan dia mau rela mati untuknya. Ini orang Kristen ini buahnya, kehidupannya itu dahsyat. Dan Yesus memberikan kita teladan. Dia berkata, aku datang, ya kan? Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa untuk tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Ketika saudara dipercaya untuk mengerjakan sesuatu, apakah saudara habis-habisan gak untuk hal itu? Maksimal atau tidak? Seluruhnya. Nah ini kata kuncinya, saudara Kristus. Seringkali ketika kita ngerasa ya rebahan, ya gak usah maksimal, toh juga dapat gajinya. Saudara lihat sini. Ada satu masa di mana Tuhan izinkan kita untuk masuk dalam dapur api itu. Supaya apa? Saudara bisa ngalamin yang namanya perubahan. Kita bahas kemarin, saudaraku, hal itu. Saudaraku Yesus ya. Jadi ketika kita dilempar dalam dapur api, ada dua hal saudara yang terbakar. Pertama, orang yang melempar kita.
Yang kedua, tali-tali yang mengikat kita. Seringkali ada tali-tali dalam hidup kita yang menahan kita. Sehingga kita tidak mencapai kehidupan yang maksimal. Karena kita gak mau capek, gak mau rugi, takut, resikonya besar. Gimana nanti, apa kata orang dan lain. Ketakutan akan manusia, ketakutan rugi, takutan, semua segala macam. Inilah ikatan-ikatan. Ketika Tuhan taruh kita ke dalam dapur api, ikatan itu lepas. Kita jadi orang yang gak ada takutnya. Kata Nabi saudara, ini ketika orang udah gak ada ketakutannya, dia hanya takut pada Tuhan. Ini yang namanya api pemurnian yang memurnikan daripada karakter kita. Ini yang bicara tentang api pemurnian yang memurnikan hati nurani kita. Amin saudaraku. Amin. Ya kan? Kalau kita bisa sampai kepada, ya kan? Makanya Paulus berkata, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni kepada, ya kan? Kepada Allah dan hidup dengan hati nurani yang murni kepada apa? Manusia. Dia berusaha. Sehingga ketika dia mengalami penganiayaan, penderitaan, kesulitan saudaraku. Dia tahu ini untuk memurnikan. Dan dampaknya kalau dia tetap percaya ketika dia berada dalam dapur api itu. Maka kehidupannya ya kan menjadi kesaksian buat banyak orang. Seberapa besar kerelaan kita mau mati, saudara. Untuk apa yang kita perjuangkan iman ini. Ya kan, akan menentukan seberapa besar dampak kesaksian kita. Buat Sadrak, Mesak, Abednego, ini berdampak kepada siapa? Orang yang paling berkuasa di muka bumi pada saat itu. Siapa namanya? Nebukadnezar. Nebukadnezar ini saudara, ini sebenarnya anak raja. Raja Babel, saudara, Raja Babel. Waktu masih muda, dia jadi tentara. Jenius, berani, dan menaklukkan banyak wilayah-wilayah. Anak ini saudara, dia lebih hebat daripada bapaknya. Pas bapaknya meninggal saudaraku, dia udah taklukkan begitu banyak wilayah saudaraku. Dan sejak mulai dia sudah jadi raja. Ini orang, saudaraku, makanya kenapa? Seperti dia punya alasan untuk arogan. Untuk angkuh, untuk kasar, untuk ego. Karena apa saudara? Dari sejak muda memang dia orang hebat. Dan dia waktu bikin patung masih muda juga. Saudara, kalau kita baca sejarahnya. Tetapi orang yang tipe seperti ini. Kok bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu dia memuji Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan? Sebagai seorang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Ya kan, yang menolak titah raja. Ini raja sangat bodoh. Dia tolak saudaraku. Yang tidak mau menyembah Allah lain. Kecuali Allahnya. Kalau orang ini gak berani korban habis-habisan. Gak mungkin hasilnya seperti ini. Katakan amin saudara. Ada banyak orang. Orang tuh bisa tahu saudaraku. Apalagi kita ini sebagai pembicara, sebagai hamba Tuhan. Ini orang ngomong aja. Apa memang orang ini ada isinya? Isinya artinya apa saudaraku? Punya hati nurani. Oh ini murni orang ini. Memang udah dibakar dengan api. Banyak penderitaan. Banyak hal-hal dalam hidupnya yang meremukkan dia. Itu kelihatan ada isi apa kosong. Sadrak, Mesak, Abednego berisi orang isi ini. Stand up. Dia bangun hidupnya luar biasa. Sampai akhirnya saudara, lihat kata-kata daripada Nebukadnezar. Ayat 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Ini ada perintah. Perintahnya ya namanya masih orang arogan juga. Perintahnya juga arogan banget saudaraku. Iya kan? Baca sama-sama. Setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Ya mutilasi saudara. Rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena, baca keras, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Katakan amin saudara. Raja Nebukadnezar sampai berkata,
Karena tidak ada Allah yang dapat melepaskan secara demikian. Katakan amin. Perkataan ini diucapkan 2000 tahun, 2500 tahun yang lalu oleh Nebukadnezar. Perkataan ini masih berlaku hingga saat ini. Bahwa memang benar tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Kecuali siapa? Tuhan Yesus. Siapakah yang saudara cari untuk menyelamatkan saudara? Dari dalam air, dari dalam api. Apakah saudara mencari-cari mana orang yang kuat, mana orang yang kaya, mana orang yang berpengaruh. Ingatlah perkataan Raja Nebukadnezar. Orang kaya, berkuasa, berpengaruh di bumi ini. Dia berkata apa? Tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu di ayat selanjutnya Alkitab katakan apa? Dan raja memberikan kedudukan tinggi kepada siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Setelah 3 orang Yahudi ini keluar dari dapur api. Pertama, kalau kita percaya pada Tuhan, saudara Yesus, ya kan? Ya kan? Ketika kita ada dapur api, maka kita akan keluar, tidak akan terluka. Ya, katakan amin. Bukan cuma tidak terluka, tetapi Tuhan akan promosi kita. Tuhan akan bawa kita naik. Saudara, istilahnya promosi ini bukan cuma semata-mata. Kalau ini kan memang secara harafiah ya, yaitu kedudukannya jabatan. Tapi mungkin kita bukan jabatan, tetapi kita melihat orang. Tidak lagi kita melihat diri kita, ala kecil. Lihat orang jadi takut. Takut dengan omongannya, pendapatnya, opininya. Kita butuh persetujuan dia. Kalau dia senang, kita bahagia. Itu udah enggak lagi. Itu namanya saudara dipromosi secara rohani. Saudara hidup lebih tenang. Pikiran lebih jernih, lebih tajam. Perasaan tenang, tentram. Saudara berani ambil keputusan. Itu ada kehendak, ya kan? Ya kan? Yang benar sesuai. Enggak takut dengan manusia. Katakan amin saudara. Ini yang namanya promosi saudara bisa di atas. Kalau masih kita merasa, ya kan, masih di bawah. Kita kan takut sama manusia ini. Gimana nanti dia? Nanti kita tentukan. Ada banyak orang gitu kok takut segala macam. Sehingga dia tidak punya prinsip hidupnya. Enggak punya prinsip. Enggak punya prinsip nilai-nilai yang dia hargai ini harus jalanin. Saudara kok ini hari-hari ini Tuhan ajar kita luar biasa. Saudara. He tests you with stress before he trusts you with success. Setiap kali kita lulus ujian iman, kita akan mendapat promosi dari Tuhan. Saudara berkata, promosi, aduh aku nih dari full timer biasa jadi gembala sidang. Dengan jemaat puluhan ribu orang itu promosi. Bisa iya, bisa tidak. Oh aku dari pelaksana biasa. Karena aku ini keluar dari api. Aku bisa jadi pimpinan perusahaan besar. Bisa iya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah. Promosi adalah secara rohani. Saudara punya wibawa rohani yang lebih. Otoritas rohani yang lebih. Kepangkatan dalam kerajaan Allah yang tinggi. Yang sehingga hidup saudara gak cemas dengan orang. Gak cemas dengan keyakinan orang. Gak khawatir dengan keberhasilan orang lain. Katakan amin saudara. Inilah promosi. Yang seharusnya kita idam-idamkan. Kita aman. Kita tenang. Dengan diri kita. Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan amin saudara. Ini hal ini. Kita gak perlu bikin berhala. Ciptakan berhala. Ya kan? Citra diri yang palsu. Gambar diri yang palsu. Untuk memberikan kesan kepada orang lain. Supaya kita bisa diterima, diakui. Saudara, dipuji, disanjung. Diterangkat. Tidak perlu lagi. Kalau saudara sudah keluar dari dapur api. Karena saudara percaya sama Tuhan. Tuhan akan apa? Angkat saudara. Kalau Tuhan sudah angkat saudara. Tidak perlu lagi citra palsu itu. Katakan amin saudara. Ini penting. Saudara, ya kan? Yang ketiga,
Yang terakhir saudaraku, ya kan? Kalau kita mempercayai Tuhan ketika kita berada di dalam dapur api penderitaan, Tuhan akan memberikan kita apa? Upah yang kekal bagi iman kita di sorga. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Mari kita baca sama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan, bangun atasnya. Ya. Karena gini saudara ya kan, bahwa Alkitab bilang bahwa kita semua ini ahli bangunan. Kita ini arsitek semuanya saudaraku, ya kan? Dan tetapi Tuhan juga memberikan pilihan. Ya, kita diberikan pilihan oleh Tuhan untuk merancang bangunan kehidupan yang seperti apa yang kita mau. Bangunan kehidupan yang kuat kokoh atau bangunan kehidupan yang apa dia? Yang lemah dan rapuh. Bangunan kehidupan yang kuat atau yang lemah. Saudara, kita lihat di sini saudara, ya kan? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya saudara, maksudnya begini, saudara dan saya semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ketika saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, percayalah, dosa kita sudah diampuni. Kita menerima keselamatan, kita menerima hidup yang kekal di sorga ketika jantung kita berhenti gelak. Katakan amin. Apapun yang terjadi, saudara dan saya menjadi anak Allah, kita punya hubungan dengan Allah. Ada beberapa hamba Tuhan berkata sekali selamat tetap selamat. Ada hamba Tuhan yang berkata saudaraku, sekali selamat tetap selamat. Dia kasih penjelasan begini saudaraku. Seperti saya dilahirkan dari keluarga tandi. Atau saudara dilahirkan dari keluarga Pardede kah? Keluarga Simatupang kah? Keluarga Tan, keluarga apapun. Jadi hubungan darah antara saudara dengan bapaknya, dengan ibunya. Kita punya hubungan darah. Saudara jadinya. Hubungan keluarga. Katakan amin. Ketika kita dilahirkan kembali oleh darah dan air. Dengan cara percaya pada Yesus. Kita punya hubungan dengan Allah. Kita diselamatkan. Saya bisa di sini katakan amin. Tetapi saudara Kristus. Hubungan orang tua dengan anak. Itu gak pernah putus. Gak bisa putus. Walau kita bilang, saudara bikin surat, taruh di koran. Sudah putus hubungan dengan anak ini. Atau anak ini, anaknya Elon Musk, orang terkaya itu kan. Ya kan, yang transgender. Saudara, dia putuskan hubungan dengan Elon Musk, ayahnya sendiri. Karena Elon Musk begitu keras dengan kaum LGBT. Anaknya putusin. Tetapi saudara, apa benar itu? Bisa putus? Nggak putus hubungannya. Tetap dia anak Elon Musk. Sekalipun anak itu memutuskan hubungan dengan bapaknya. Katakan amin. Tetapi persekutuannya, hubungannya. Apa namanya persekutuannya? Warisan. Kekayaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Udah bukan milik dia lagi. Tapi hubungan nggak bisa diputuskan. Tapi upahnya, warisan nggak didapat. Saya bisa ngerti sini. Dasarnya kita letakkan Yesus dasarnya. Tetapi bangunan di atasnya kita yang pilih. Mau apa bahan materialnya? Di sini dikatakan ayat 12 baca sama-sama. 1, 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan apa? Emas, perak, batu permata. Ini satu hal. Emas, perak, batu permata adalah bahan material yang kuat, yang tahan api. Saya mau bicara tentang apa? Inilah orang-orang mau hidup dengan apa? Stand up. Stand up. Stand up. Dia berdiri teguh dengan menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup dia. Dia tidak akan jual Yesus. Dia tidak akan mau kompromi
apapun yang terjadi dalam hidup dia. Ini orang-orang yang hidup, membangun hidupnya dengan emas, apa saudara? Perak dan batu permata. Bangunan hidup dia kuat. Katakan amin saudara. Tetapi ada orang-orang yang lain membangun hidupnya dengan apa saudara? Di sini kanan. Kayu, rumput kering, dan jerami. Bahan material ini, ya saudara, adalah bahan material yang tidak tahan api. Ketika ada api, habis. Inilah orang-orang yang cara hidupnya. Orang Kristen yang menjalani hidup dengan apa? Stuck up dan kiss up. Yang kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Ego, sombong, segala macam. Saudara, ya kan? Narsis. Saudara, orang yang jilat terus dengan cara ya kan bukan menginspirasi hidup orang lain dekat sama Tuhan, diberkati Tuhan, tetapi memanipulasi orang lain untuk keuntungan dia. Itu orang-orang kiss up. Kalau orang-orang yang stuck up, dia memanipulasi orang-orang supaya memuji, menyembah, dan menuruti kemauan dia. Tapi orang yang mau membangun hidupnya dengan bahan material emas, perak, batu bara, ini adalah barang, benda-benda yang bisa terus dimurnikan, saudaraku. Hidup dengan hati nurani yang murni. Katakan amin. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Hidup yang mau intim dengan Roh Kudus. Ada buah roh yang keluar dalam hidup dia. Hidup dalam kerendahan hati. Ibu bapak yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sebagai gembala jemaat, sebagai mentor, saya ingin saudara mendapat upah yang besar. Mahkota di sorga. Saya ingin saudaraku, saudara selama menjalani hidup di dunia ini, saudara berhasil. Saudara sukses. Saudara sehat. Saudara hidup dengan damai sejahtera. Jadi berkat. Itulah saya ngajar. Saya berdoa. Saya berkhotbah. Saudara, saya melayani. Saudaraku, itulah doa dan harapan saya, saudaraku. Ya kan? Ini adalah bahan, ya kan, untuk minggu ini yang terakhir, saudaraku. Ya kan? Kita bagikan di hari ini. Nah, gimana caranya kita bisa mendapat mahkota dan upah di sorga? Saudara harus membangun kehidupan dengan memilih bahan material yang tahan api. Emas, perak, dan batu permata. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Sekalipun saudara berada dalam dapur api, saudara tetap berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ya kan? Yang telah mengasihi aku. Amin saudaraku. Saudara diberkati dengan pesan ini. Ya kan? Ada hamba Tuhan yang berkata, sekali percaya tetap percaya. Tapi ada hamba Tuhan bilang, oh enggak bisa. Sekali percaya, ya kan? Belum tentu sekali selamat tetap selamat. Ada hamba Tuhan gitu kan, bukan sekali percaya. Tapi ada yang berkata, sekali selamat belum tentu selamat. Iya. Tapi saya tidak memperdebatkan dua pendapat ini. Saudara, yang saya mau inginkan bahwa sekalipun saudara berjalan dalam lembah kekelaman, dapur api yang menyala-nyala, poinnya adalah Tuhan mau saudara tetap percaya kepada Dia. Supaya saudara bukan cuma diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal di sorga, tetapi saudara dan saya mendapat upah yang besar. Upah kita yang besar di sorga sangat ditentukan oleh, ya kan, iman kita, percaya kita, seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini hari ini. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, beri kami ya Tuhan hati yang percaya kepadamu. Sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, dapur api yang menyala-nyala. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami keluar tanpa terbakar. Beri kami Tuhan satu dorongan, kekuatan, pengetahuan, hikmat. Supaya kami bisa mengetahui
sesuatu yang pantas, yang harus kami perjuangkan. Bahkan kami rela mati untuk itu. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Kami ingin membangun kehidupan yang kuat, kokoh, dengan memilih bahan-bahan, ya Tuhan, emas, perak, dan batu permata. Bukan kayu, rumput kering, jerami yang mudah terbakar. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah kami semua orang-orang yang hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Tulus di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau datang kami punya keberanian untuk berdiri ya Tuhan. Di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Ya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah berkata, sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih. Yesus, bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis di Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.